Itu baru dakon aja, belum Itu nanti baru ke dakon. permainan yang misalnya anca-anca alis. Nah, Egrang. Paling suka tuh. egrang, kemudian Belajar anca-anca keseimbangan. alis. Anca-anca alis itu Anca-anca alis. mengajarkan kita tentang 13 tahapan menanam padi. Jadi masyarakat dulu, orang tua kita, nenek moyang itu ngajari kita itu dengan bermain. Bukan dengan misalnya ditulis hari belajar nanam tanaman katakanlah. Nandur pari caranya seperti ini, satu enggak. Tapi dengan permainan anca alis. Si alis kapetan kitang, anak-anak kebo dungkel si dungkul, Bambang teoti keren. Hai semuanya, bertemu kembali di podcast Desa bersama saya Saiful Sokorini. Teman-teman pasti pada penasaran ini apa gitu ya. Jadi teman-teman hari ini saya berada di Kampung Dolanan di Padukuhan Pandes di Kalurahan Panguharjo, dan di depan saya ada Mbak Umi, salah satu pengelola Kampung Dolanan. Sebuah arena bermain anak yang sangat menarik untuk kita pelajari bagaimana desa ini mendidik anak-anaknya dengan kearifan lokal desa yang ada. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Umi Boleh. tentang Kampung Dolanan. Boleh. Mbak Umi ceritain dong, sambil main nggak apa-apa ya? Ceritain dong apa itu Kampung Dolanan dan bagaimana sih awal mula berdirinya ini? Jadi awal mulanya dulu ada seorang abdi dalem. Jadi seorang abdi dalem itu beliau namanya Nyai Sompok. Nyai Sompok. Ya, dulu di utara sini sebelah RT sebelah sana itu kan ada namanya lebih dikenal biasanya Pandes Sompokan. Itu dari situ beliaunya. Pandes Sompokan. Ya. Nah, beliau ini mengajarkan ke masyarakat sekitar waktu itu tentang permainan dolanan dan mainan dolanan. Tahun berapa itu? Ya, tahunnya waktu itu menurut sejarah itu abad ke-8 abad jauh 16. banget. Iya. Jadi waktu pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Iya. Nah, waktu itu beliau itu seiring berjalannya waktu seluruh masyarakat di sini hampir mampu membuat mainan tradisional. Jadi mainan-mainnan tradisional yang ada di sini dibikin benar-benar dibikin sama beliau gitu. Nah, akhirnya ya seluruh warga mampu membuat ini. Jadi banyak warga yang banyak warga yang bikin terus dijual. Ya sentranya di sini. Kemudian dijual kayak gitu. Itu sejarah awalnya. Cuman sejarah tentang berdirinya Kampung Dolanan itu justru awalnya dari gempa 2006. Kampung Dolanan itu sendiri ya? Dan Kampung Dolanan itu sendiri. Jadi 2006 waktu itu kita ada gempa lumayan cukup parah lah. Parah banget ya. Termasuk di sini terjadi kena dampaknya. Nah, kemudian dari 2006 kemudian ada bantuan dari Bank Danamon waktu itu kalau nggak keliru. Di sini dibuat sentra untuk kegiatan masyarakat. Nah, dengan nama Pojok Budaya Pojok Budaya. Jadi di sini itu ada kegiatan masyarakat seperti trauma healing, ada perpustakaan, kemudian di sini ada beberapa komputer, kemudian diadakan pelatihan. Nah, waktu itu, kemudian seiring berjalannya waktu kita berpikir tentang ekonominya masyarakat sini. Karena waktu itu benar-benar terpuruk, bagaimana sih kita membangkitkan lagi ekonomi yang ada di sekitar masyarakat sini. Nah, kemudian merujuk kembali dari sejarahnya Pandes, yaitu sebagai sentra buat mainan. Nah, kemudian dibuatlah sebuah brand. Waktu itu tahun 2008 awal, pada 2008 awal kita bentuk sebuah brand yang namanya Kampung Dolanan. Nah, mulai dari situ terkenal dengan nama Kampung Dolanan. Nah, di Kampung Dolanan itu kemudian kita membuat sebuah paket kegiatan edukasi. Nah, jadi di sini diajarkan bagaimana cara membuat dolanan, bagaimana kita melakukan permainan tradisional, kita berkunjung ke pengrajin-pengrajin. Nah, dari situ kan ketika ada masyarakat
ingin belajar tentang main dolanan, nah workshop membuat mainan, nah kita ke tempatnya Simbah untuk beli beberapa bahan kayak gini. Nah ini bahan belum jadi, nanti dibuatlah di situ. Nah dari situ kan ekonominya mulai bangkit kembali. Berarti memang berawal dari bencana ya? Awalnya justru malah dari bencana. Dari gempa itu, dari gempa kemudian ini kawasan ini menjadi area kegiatan masyarakat untuk menghidupkan ekonomi. Dibikinlah kampung dolanan karena memang sejak awal di sini sentra-sentra permainan. Sejarahnya memang tentang mainan tradisional. Nah itu pun juga atas prakarsa tokoh masyarakat yang ada di sini. Dari Pak Dukuh, kemudian dari masyarakat sekitar, termasuk dari Bapak Wahyudi Anggoro Hadi sendiri yang memperkarasai tentang bagaimana kampung dolanan itu supaya bangkit kembali. Karena waktu itu Pak Yudi kan belum jadi lurah, tapi beliau sudah menjadi pegiat, kemudian jadi runner up jadi pemuda Wismilak juga kan waktu itu. Nah, jadi dia punya channel yang lumayan, punya link yang lumayan lah. Mulai dari situ beliau promosi, kemudian ya alhamdulillahnya kampung dolanan direspon, banyak yang berkunjung ke sini. Betul. Nah, itu luar biasa ya. Lumayan lah. Terus sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Sudah berapa lama itu? 2006. Ya, kalau brandnya sendiri 15 sih. tahun dong. Ya, lumayan. Kalau brandnya sendiri kan sekitar 2008-an lah. Nah, 2008 sampai sini sudah lumayan. Kalau dihitung dari sejarahnya udah jadi dulu banget, gitu. Anak-anak yang kecil bermain di sini sekarang udah gede-gede. Udah gede-gede. Luar biasa. Luar biasa. Ada mainan apa aja di sini? Ini kan cuma beberapa nih ya. Ada beberapa, sebenarnya ada dua istilahnya dua item lah yang ada di sini. Yang dibikin ada produknya dalam bentuk barangnya, nah, ada permainannya. Jadi ada dolanannya. Ada dolanannya. Dan permainannya. Ini yang di buku ini ya? Ya, yang di buku itu. Ini kan ada dua, ada permainan tradisional dan ada mainan tradisional. Nah, kalau permainan itu lebih banyak dilakukan dalam bentuk aktivitas banyak orang. Kalau mainan pun membuat, kalau mainannya dalam seperti ini. Nah, kayak gini ini namanya payung kertas. Iya, payung kertas. Kemudian ini barangnya belum jadi semuanya sih. Nah, karena ini buat nanti buat workshop kan. Workshop. Jadi kayak gini ini payung kertas. Ngajarin anak-anak kreatif nih. Nah, nih, jadi ini pun juga dari barang-barang yang tidak terpakai. Oh, ini barang-barang. Iya, dari kertas yang diwarnai pakai nopalnya. Jadi anak-anak juga belajar bagaimana mencintai lingkungan juga. Iya, terus ini juga ada wayang. Dan yang menjadi istilahnya ikonnya kampung dolanan kan di wayang kertas. Wayang kertasnya ini karena Mbah Suradi, beliau ini membuat wayang itu tanpa pola, artinya tidak digambar dahulu. Jadi langsung digunting. Ketika kita memberikan, Mbah, minta tolong dong buatkan tokoh Arjuna. Nah, dia langsung gunting. Nah, akhirnya jadilah tokoh Arjuna itu. Dan itu enggak masih ada. Masih ada. Alhamdulillah belum masih sugeng. Belum mampu membuat ini beberapa tokoh wayang dan itu enggak cuma 1-2. Kalau ini kan udah tim yang bikin ya, pakai pola ya. Itu Simbah sendiri kemarin. Yang bikin Simbah sendiri. Karena kebutuhan banyak juga ini. Nah, ya itu. Betul. Nanti kalau sudah jadi, betulnya kayak gini. Ini loh teman-teman. Kelihatan nggak? Nanti di shoot. Itu mainan-mainannya. Tapi keren loh, dibukuin loh. Jadi teman-teman tentang kampung dolanan ini kemarin dibikin buku ya? Iya. Terus tentang permainan di sini juga ada permainan anak tradisional. Dibukuin. Terus ini tentang dolanan anaknya, jadi tentang aktivitasnya dan produknya ya. Alat bermainnya dan ini ada banyak banget. Ya, itu pun di sini pun juga nggak cuman sekedar main aja sih, tapi juga ada filosofisnya. Misalnya misalnya kita ambil payung. Nah, payung kertas ini kan punya filosofi. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita baik itu dalam keluarga atau dalam pekerjaan atau apapun, kita juga harus mengayomi yang ada di bawahnya. Karena filosofi payung adalah memberikan pengayoman orang yang membawanya. Istilahnya seperti itu. Nah, mengajari untuk jadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang amanah, bagaimana dia bisa mengayomi masyarakat yang ada di bawah. Itu kan filosofi payung kan seperti itu. Seperti itu. Nah, ini
kemudian kitiran, umpamanya kitiran ya. Kitiran itu ada 4 baling-baling, kita pakai contoh gambar ejanya nih. Karena ini belum jadi. Iya, karena belum jadi. Kita cari misalnya, mana kitiran ya? Ada. Ini payung. Ada enggak ya kira-kira ya? Oh, enggak ada. Kita pakai yang ini aja. Mana kitiran tadi? Biar lebih teman-teman biar lebih paham sih, kita harus pakai gambar dulu. Kalau saya ngomong nanti enggak malah bingung. Nah, nih kitiran. Nah, ini kan ini filosofinya adalah kehidupan kita. 4. Ya, filosofi lingkaran kita misalnya ambil di ragangannya itu ada lingkaran, itu kehidupan kita. Kita hidup bisa aja di bawah. Bisa aja kita berada di tengah-tengah. Bisa jadi kita suatu ketika menjadi orang yang terpopuler, berada di atas. Nah, dan berputar. Dan itu semuanya itu berputar. Ini dia di bawah berputar, dia di tengah berputar, dia di atas juga berputar. Filosofinya adalah ketika kita berada di bawah, mau di samping, mau di atas, kita itu terus bergerak, harus bergerak, berputar, gitu, memberikan istilahnya energi positif ke benar. sekitar. Kalau lagi atas jangan terlalu sombong karena nanti ada waktunya kita di bawah, gitu ya. Seperti itu. Jadi filosofinya tentang kehidupan kita. Luar biasa. Dan ini dibikin Mbah Wardi. Mbah Wardi dan tapi keren ini, maksudnya setiap pembuatnya itu ditulis nih. Mbah Wardi pembuat kitiran. Mbah Rejo Utomo pembuat kotok-kotok. Ya. Mbah Joyo Sumarto pembuat kurungan manuk. Nah, kayak gitu. Maksudnya ini jadi apa ya? Gerakan literasinya kerasa banget, kuat banget ini. Dan nggak cuma mainannya, permainan pun juga ada filosofi. Nah, permainannya juga ada filosofinya. Ini kalau ada yang mau beli di mana nih? Boleh sih, langsung datang aja Kampung Dolanan bisa. Jadi kayak misalnya dakon, itu mengajarkan tentang kearifan lokal banget ya. Ini namanya permainan dakon. Kalau di Indonesia biasa menyebutnya congklak. Congklak, betul. Kalau di Jawa khususnya ini namanya dakon. Jadi pakai kecik. Pakai kecik. Kita mengajarkan ke anak-anak tentang bentuk geometri. Ini lingkaran. Oh iya, benar. Jumlah, kita kognitifnya anak-anak, jumlahnya berapa? 1 ini 7 loh. Kenapa 7? Boleh nggak 5 atau ganjil? Boleh. Tapi kalau masyarakat Jawa 7 itu mengandung pitulungan. Pitulungan kayak gitu. Terus jumlahnya harus 7, jadi kita menghitung. Terus kita juga mainnya harus sabar, nggak bisa. Ini belum mati langsung tak ambil sini, ini nggak bisa. Dan ada satu kecakapan ini, calculating, memperhitungkan. Terus kita ini ambil belajar gini. Memperhitungkan ini harus berapa biar sampai di sini biar pas sampai gitu. di sini pas, atau nanti misalnya ada aturan tembakan atau pikulan, aku harus ngitung di sini sampai di sini aku mati, di sini banyak kecilnya, berarti menjadi milikku. Nah, betul. Termasuk menggenggam, menjimpit kayak gini, ini juga termasuk istilahnya motorik. Ya, motorik. Ini kan ngambil gini ya, motorik. Kalau yang motorik halus. Kalau nggak mampu ya pasti mereka ambil gini satu. Terus baru ambil gini satu-satu. Ya nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Tapi juga. Kan lebih kalau yang memang dia sudah pro istilahnya, langsung gini aja. Ya. Kalau anak mah bisa tangannya kecil. Iya, kalau kita mungkin ya kegedean tangan. Nah kayak gitu. Tapi benar. Jadi luar biasa sebenarnya permainan tradisional kita ya. Mengajarkan matematika, mengajarkan pendidikan karakter, terus kreativitas, sampai ketika permainan itu kan melatih tubuh kita ya biar terus bergerak dan sehat. Itu baru dakon aja, belum nanti ke permainan yang misalnya anca-anca alis. Nah, egrang paling suka egrang, kemudian anca-anca alis. Anca-anca alis mengajarkan kita tentang 13 tahapan menanam padi. Jadi masyarakat dulu, orang tua kita, nenek moyang itu ngajari kita itu dengan bermain. Bukan dengan misalnya ditulis hari belajar nanam tanaman katakanlah, nandur pari caranya seperti ini, satu nggak enggak, tapi dengan permainan ca alis, si alis kabupaten Kidang, anak-anak kebo dungkul si dungkul, bambang teati kerendeng enceng-enceng gogo beluk unine pating selapu ula apa ula dumung gedene sak lumbung Bandung sawah ira lagi ngopo wong desa. Nah, di situ kan sudah terjadi sebuah percakapan lagi ngopo. Berarti lagi nembe namping itu bikin galengan. Nah, kan
kita harus menjawab ada 13 tahapan menanam padi dari namping sampai nanti ke panen kayak gitu. Nah di situ kan juga permainan mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengolah sebuah lahan, mengolah sawah kayak gitu, seperti itu. Termasuk bahasa ibu. Ya, bahasa ibu itu yang paling penting sebenarnya. Itu kan nyanyian lagu bahasa lokal ya. Iya, bahasa lokal. Coba kalau setiap desa, setiap daerah ada maksudnya ada aktivitas kayak gitu, ada lagu-lagu yang dengan bahasa daerahnya masing-masing itu kan luar biasa ya bahasa ibu. Bahasa Bahasa ibu kan penuh dengan kearifan ya kadang-kadang gitu. Kayak gitu. Jadi katakanlah kita punya 3 pulau. Satu pulau nggak mungkin pasti ada berapa bahasa ibu. Iya. Kan jadi banyak banget. Itu kan jadi mengenalkan kita bagaimana sih kita harus belajar tentang bahasa ibu gitu. Tapi lewat permainan tradisional kayak gitu. Itu baru dakon sama calis, masih banyak lagi. Kalau mau ada berapa dikupas. sih kira-kira total permainan Kalau yang dimainin di sini? Yang di Kampung Dolanan sendiri sih, kalau mainannya sekitar mainannya sendiri itu ada sekitar 15 item mainan gitu kan. Kalau permainannya ada banyak. Banyak banget. Kalau yang sering kita mainkan ya sekitar ada 7 mainan yang kita mainkan di sini. Luar biasa. Nah, kayak gitu. Tantangannya apa selama mengelola Kampung Dolanan ini? Tantangannya itu apa ya? Mungkin yang pertama mungkin tantangannya ya karena masuknya ini ya era digital yang itu gimana era digital tuh? Yang maksudnya anak-anak kan suka main gadget, main game, Mobile Legend. Terus diajak main beginian masih mau nggak sih? Masih ada yang mau, alhamdulillah. Gimana caranya biar ngajak mereka dan mereka mau? Kalau caranya sih ya ketika itu kan ini menjadi hal baru bagi mereka, ya kan? Oh iya, iya kan? Iya. Karena Ini jadi hal baru. Ya karena masih digital, dia cuma pakai 2 jari, pakai 2 jempolnya, istilahnya katakanlah kayak itu. Dia nggak bisa, dia nggak bercakap dengan yang lawan mainnya, kayak gitu. Cuma pegang HP. Nah, kalau ini kan belajar meraba, tekstur. Itu ini kasar begini. Dan dia, ya awalnya dari dia pikir itu hal yang karena dia mengira itu hal baru bagi dia, dia merasa tertarik kayak gitu. Terus coba-coba boleh, kita coba-coba main-main boleh kayak itu, kayak membuat mainan juga sama. Betul. Hal-hal yang baru tuh buat mereka. Iya betul. Cuman ya suka juga banyak warna-warni gitu. Kendalanya justru yang dari istilahnya apa ya? Masyarakat di lingkungannya, artinya apa? Mungkin kita kembali lagi ke orang tua yang sama sekarang ya, apalagi tentang bahasa ibu ya. Iya betul. Tentang bahasa, jadi dari orang tuanya sendiri pun juga bingung. Mereka misalnya, aduh aku mau ngajarin apa pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa aku udah ngoko gitu kan, daripada anaknya nanti bikin malu ketika dia pakai bahasa Jawa, akhirnya ibunya pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kenapa sih kalau sekarang bahasa ibu jarang di istilahnya banyak yang tidak menggunakan. Nah kan dari orang tuanya sendiri mengajarkan ke anaknya menggunakan bahasa Indonesia karena ketakutan orang tua tersebut. Jadi misalkan kita mau ngobrol tentang Mas ambilkan itulah, nah, kita pakai bahasa Jawa. Kalau ibunya kan bisanya cuma ngoko, let cukup kayak gue. Nah nanti ketika anaknya itu mendengar itu, dia mau ngomong ke orang lain pasti Pak cukup kayak gue. Nah kayak gitu. Jadi ada ketakutan tersendiri gitu loh dari orang tua, sehingga orang tua ya udah bahasa Indonesia aja lah yang mudah gitulah, katakanlah gitu. Nah itu jadi hilangnya mungkin bahasa ibu jarang digunakan ya karena ketakutan orang tua sendiri itu. Tapi ya kembali lagi ke orang tua Mas, orang tuanya sih mau nggak anaknya istilahnya nanti belajar tentang bahasa ibu, dia pun juga harus belajar dulu. Nah orang tua ini banyak yang karena sibuknya terus nggak mau belajar, mau belajar kayak gitu. Sama ini ya, karena kan orang tua kan sukanya justru yang ngasih HP itu kan orang tua. Ya karena itu tadi dilema juga, orang tua itu sibuk, dia nggak bisa dampingi anaknya untuk bermain misalkan katakanlah, terus akhirnya ya udah kasih HP aja, udah selesai kayak gitu. Anteng. Tapi ya kembali lagi ke orang tuanya lagi, kalau pengen anaknya
istilahnya lebih butuh kreativitas, lebih ini, yuk bareng-bareng lah, oke lah gadget memang sekarang kita butuh, tapi juga yuk dengan adanya gadget jangan sampai kita meninggalkan tentang kearifan lokal. Harapannya sih seperti itu. Kearifan lokal kan banyak sekali nilai-nilai baik gitu ya. Kalau di Kampung Dolanan ini ada nggak apa semacam kurikulum atau nilai-nilai apa aja sih yang diajarkan ke anak-anak itu? Oke. Kalau di Kampung Dolanan sendiri sih nggak ada kurikulumnya ya Mas, nggak ada ya. kurikulum yang baku banget ya. Nggak ada banget. Cuman kan kita menurut dari permainan dan mainan itu. Betul. Dari menurut dari permainan, oh ini permainan ini mengajarkan kita untuk bekerja sama. Oke, kita latih dengan kerjasamanya. Iya, betul. Nah, untuk itu kemarin setelah adanya kekhawatiran teman-teman Kampung Dolanan, aduh gimana ini nanti kalau mainan ini benar-benar sudah nggak ada, bagaimana nanti mainan ini benar-benar hilang. Kemudian atas prakarsa teman-teman Kampung Dolanan, juga Bapak Yudi waktu itu tahun 2011, kita coba membuat waktu itu kita ada uji coba namanya kurikulum selama 3 bulan, itu 2010 akhir sampai 2011 awal. Kita bikin lembaga pendidikan. Lebih formal? Lebih non formal juga sih, cuman kan iya. kita di bawah dinas itu aja lah formalnya. Nah jadi kita bikin namanya lembaga pendidikan anak usia dini. Loh kenapa anak usia dini? PAUD, kenapa PAUD? Kenapa PAUD? Nah, karena yang namanya permainan main itu kan identik dunia dengan anak. Ya, cara anak belajar ya dengan bermain. Iya, cara anak belajar itu dengan bermain. Nah, makanya kita waktu itu yuk bikin namanya lembaga pendidikan anak usia dini yang tujuannya atau dasarnya itu tentang bermain. Karena anak itu ya butuh dolanan, duduk dolanan. Anak itu ya memang butuhannya main, bukan anak itu bukan menghafal. Ya, kayak gitulah ternyata seperti itu. Nah, waktu itu terus akhirnya kita bikin, kemudian kita administrasi ke dinas, akhirnya ditetapkan waktu itu Maret tanggal 11 2011 kita sudah dapat izin untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini dengan nama KB Among Zulu. Kok Among Siwi, nggak Kampung Dolanan? Among Siwi. Among itu namanya ngemong, Siwi itu anak. Nah, jadinya kita ngemong. Yang namanya ngemong itu nggak hanya sekedar mendidik dia menjadi cerdas, tapi ya mengayomi, mengasuh, bagaimana dengan mengasuh secara mentalnya, mengasuh secara kognitifnya, mengasuh bagaimana nanti ketika dia di kehidupan luar. Iya, gitu. betul. Jadi namanya Among Siwi itu tahun demi itu juga atas kekhawatiran teman-teman nantinya yang tujuannya juga sama Mas, mengenalkan tentang mainan dan permainan tradisional. Jadi tujuan awalnya itu supaya anak-anak yang di sini itu mengenal setidaknya dia mengenal mainan itu apa namanya, filosofisnya apa, dan alhamdulillah cara mainnya gimana, cara bikinnya gimana, dan alhamdulillah sudah ada sekarang nomor induknya 023 sekitar ada 500-an anak yang sudah kita berapa angkatan berarti itu? Dari 2011 sampai sekarang 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun angkatan ya, sudah 10 angkatan yang alhamdulillah mereka sudah tahu apa sih namanya otok-otok tuh yang gimana. Bahkan ketika kita dengar dari orang tua yang dulu kita masih suka komunikasi, Bu, anakku ikut ini kerawitan dan lagunya Bambang Wisrayono itu latihannya cuma 2 hari udah bisa. Nah, kita kan jadi ya Allah senang banget kita yang dulunya anak-anak di sini cuma hanya sekedar nyanyi tepuk tangan, bahwa ternyata di kehidupan jenjang pendidikannya ternyata itu berguna gitu. Dan kan interaksi dengan teman-temannya. Kalau permainan ini kan penuh dengan interaksi sosial, itu kan penting banget ya buat kehidupan di kampus, misal organisasi dan di masyarakat juga kan. Iya. Dan kita juga kadang ya Allah ternyata ini loh hasil output kita selama dulu di sana. Tapi memang gitu. Pendidikan itu baru bisa dilihat hasilnya itu setelah anak itu tumbuh besar ya. 10 tahun. Nggak bisa sekarang dididik, tahun depan lihat hasilnya. Entar dulu. Bahkan juga ada yang dulu waktu di sini itu dia suka coret-coret doang, terus kita kenalkan suruh mewarnai wayang dan lain sebagainya. Ternyata sekarang dia pinter bikin gambar-gambar karikatur Jepang, karikatur wayang. Jadi kartunis. Iya,
Ya ampun, ternyata jadi desainer. Itu pun juga dukungan dari lingkungan Betul. rumahnya kayak gitu. Terus ini apa? Ini kan pandemi. Ini kan tantangan yang luar biasa buat kampung dolanan ya. Iya. Satu, banyak batasan-batasan prokes dan lain-lain. Dua, anak-anak itu udah HP-nya tambah banyak waktu HP-nya gitu loh. Itu gimana? Gimana ya? Apa yang lumayan berat sih. Berat banget. Ini ya berat lah. Tapi ya alhamdulillahnya juga ada beberapa dari lembaga misalnya Balai Pelestarian, kemudian ada teman-teman juga dari Dinas Kebudayaan yang di masa pandemi ini maulah berkunjung ke sini untuk melihat tentang mainan, bagaimana membuat mainan, bagaimana memainkan, yang itu mereka buat video, mereka buat konten, gitu. Iya. Nah, kami mikirnya ya udah nggak apa-apa, kita nggak langsung ke anaknya, tapi setidaknya ada perantara dari teman-teman itu yang nanti akan itu insya Allah sampai ke anak-anak, istilahnya begitu. Jadi ada satu konten-konten kreatif tentang dolanan anak yang bisa jadi media pembelajaran orang tua di rumah kepada anaknya ya. Walaupun ya meski ada beberapa yang langsung kayak kalau Among Siwi sendiri memang kita bikin sebuah video yang mengenakan tentang permainan dan nanti langsung ke anak. Iya betul. Lewat WA group atau seperti itu. Tapi aku yakin maksudnya kampung dolanan kan lahir dari bencana. Aku yakin kalau dengan adanya bencana lagi ini pasti akan memunculkan inovasi-inovasi baru. Dan ya namanya inovator. Banyak inovator di sini lah, nggak usah khawatir ada bencana apapun. Pasti ada sesuatu yang baru lagi. Ya, termasuk ini. Nanti pasti akan jadi mungkin nggak tahu lah gimana, tapi pasti ada jalan keluarnya. Terus ini apa? Aku ini ada catatan takut kelewat. Apa harapan Mbak Umi lah ke depan tentang pendidikan anak di Indonesia? Harapannya ya tadi yang dari kecil aja lah. Berharap yang paling kecil lah, nggak usah gede-gede gitu ya. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng, yang namanya anak kan bermain. Bermain yang biasa dikatakan sama Pak Lurah itu anak itu ya butuh dolanan, bukan anak butuh dolanan, anak dudu dolanan ya. Yuk bareng-bareng, yuk anak-anak Indonesia itu butuh bermain, yuk kita ajak main aja. Nanti dari main kan anak-anak bisa istilahnya bisa berkembang baik secara kognitif, baik secara psikomotor dan kerjasama dengan yang lainnya kayak gitu. Jangan bebani anak-anak Indonesia dengan berhitung, dengan membaca. Itu akan menjadi bonus dia ketika kita ajarkan di awal dengan bermain. Di main pun kita juga sudah mengajarkan tentang pendidikan, tentang kognitif, ya kan? Jadi yuk bareng-bareng. Jangan buru-buru lah, diajari dengan masih anak kognitif dan lain sebagainya, membaca, mengeja, membaca dan menghitung yang berat-berat lah, seperti itu. Menghafal. Ya, apalagi menghafal ya. Anak-anak itu disuruh nyanyi aja menghafal itu cepat, enggak usah disuruh. Disuruh menghafal yang berat-berat. Bahkan Pancasila aja anak-anak Among Siwi, ya ini contohnya Among Siwi ya. Itu aja 5 seminggu dan kita hafalkan bareng-bareng, kita ajak setiap hari itu sudah hafal. Jadi nggak perlu menghafal yang berat-berat dulu. Lebih penting ngajarin anak buang sampah pada tempatnya. Yuk bareng-bareng aja lah kita bikin mengajarkan ke anak, mendidik anak, mengasuh anak mulai dari kehidupan dia yaitu bermain, ajak anak-anak bermain aja. Dan orang tua atau kakaknya harus juga terus belajar. Iya, harus juga belajar, memberikan dukungan yang terbaik untuk adiknya atau putranya kayak itu harapannya sih. Cuman terus satu lagi juga punya harapan buat teman-teman muda, teman-teman yang ada di desa, mungkin teman-teman Karang Taruna atau mungkin ada teman-teman PPMI. Yuk bareng-bareng yuk kita istilahnya tumbuhkan lagi tentang permainan tradisional di desa semuanya masing-masing. Terlibat, semuanya turun untuk bermain dengan anak-anak. Ya, harapanku sih gitu sih.
mungkin dari teman-teman, kan di desa pasti ada Karang Taruna kan. Ada lah. Nah, ya teman-teman Karang Taruna nggak usah malu-malu ketika nanti disuruh teman-teman misalnya yuk belajar tentang main delian, nggak usah malu-malu gitu loh. Atau ketika nanti diajak dakon atau engkleng, nggak usah malu-malu, itu juga Seru malah. seru kan kayak gitu. Oke deh. Matur suwun sangat Mbak Umi. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Mungkin Masih ada satu lagi permintaan untuk pemerintah desa ya. Harapan untuk pemerintah iya, desa. benar. Ya. Oke, satu lagi. Oke, harapanku ya untuk harapan semua masyarakat lah Iya, ini betul. kepada pemerintah desa gitu. Mohon diperhatikan lagi tentang permainan tradisional atau budaya yang ada di situ. Artinya di desa, termasuk dinas-dinas terkait dong. ya nggak cuma pemerintah desa juga sih. Iya. Jadi, yang hubungannya mungkin dengan budaya atau permainan tradisional yang di masing-masing kabupaten atau di provinsinya, yuk bareng-bareng kita hidupkan kembali atau kita Jangan sampai nunggu diakuin negara tetangga. Jangan sampai diakuin negara tetangga baru kita keluar-keluar gitu kan. Alangkah lebih baiknya yuk kita tunjukkan dulu, ini loh mainan yang ada di sini. Ini loh Indonesia. Ininya Indonesia, ini dari desa ini, dari desa ini. Oh, saya di desa ini punya permainan. Jadi yuk bareng-bareng kita menghidupkan tentang permainan. Gitu aja. Matur suwun sangat. Terima kasih Mbak Umi dan teman-teman yang telah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu di podcast desa berikutnya. Bye-bye. Cah angapun penek nang